lagi di acara Gibah Asik bersama aku Jenny Cortez dan sekarang kita sedang berada di mana, Kak? Di Clean Kantin Pacific Place lantai 4. Gibah Asik. Gibah. Pastinya ada bintang tamu di Gibah Asik yang bikin netizen pada apa ya? Pada sebel fenomenal ya kan dengan suka sama duren. Langsung aja dengan Dodi Sudrajat. Halo Mbak Jenny, halo Mbak Vivi, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Dedi sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah Gimana? divaksin 2 kali, booster juga sudah. Oh sudah. Aku udah booster 2 kali. Oh, Aku doang gitu. yang belum ya. Ya, belum. Nanti 3 bulan. Ya. Dan rasanya gimana Dedi diimpit sama 2 wanita seksi? Nah ini dia nih. Ya kan, secara grogi duda. nih. Sekarang udah jadi duda, terus diapit sama wanita-wanita Nggak apa-apa cantik. dong. Nggak apa-apa Seksi, dong. Sah aja. Sah Kan aja. sudah bebas ya kan. Sudah bebas. Tapi kondisinya sekarang sudah sendiri, jadi diapit sama 2 wanita cantik. Sangat-sangat menyenangkan hari ini. Di podcastnya apa iya. namanya podcastnya? Gibah Asik. Oke. Tapi Dedi juga ya. Aku dengernya tuh Dedi tuh pacarnya banyak loh. Ya. Ada 2 apa 3 gitu. Waduh, dia mulai ini. Iya kan? Siapa aja? Sebenarnya sih bukannya pacar Mbak Jenny. Cem-ceman. Ah. Cem-ceman. TTM. Sebenarnya teman. Ya mereka yang support Dedi aja. Oh, support Dedi. Ya, tapi kan di netizen dan berita-beritanya tuh suka digoreng-goreng, jadi akhirnya ya seperti ini. Sebenarnya mereka yang dekat sama Dedi cuman teman aja dan cuma temen support doang. aja gitu. Oke. Soalnya aku ngeliat ya di aplikasi TokTok, ya kan ada cewek yang makan terus gitu, terus katanya dikasih uang 10 juta kalau jadi pacarnya atau jadi istrinya gitu. Ya Ya. kan? Sebenarnya itu sebenarnya waktu itu di podcast dan kita lagi seru-seruan aja. Seandainya kalau Dedi nih nikah sama seseorang gitu per bulannya mau ngasih istri tuh berapa sih gitu. Uang bulanan. Iya, cuma pertanyaan gimmick aja Mbak tapi Jenny. nggak pacaran berarti. Enggak, Aku pikir mah teman. beneran pacaran. Pacaran juga nggak apa-apa. Iya. Iya nggak apa-apa bener. Ya sih memang nggak apa-apa ya, tapi kan belum masa idah ya. Oh, belum apa ya? Iya dong. Masa ini tuh berapa lama sih? Saya 3 bulan. Oh, 3 3 bulan. bulan. Iya. Jadi 3 bulan bertahan dulu ya. Iya. iya, tahan cem-ceman yang penting banyak. Iya. Kakak mau nanya apa? Iya, aku mau nanya. Jadi Ah. saya denger nih dari Iya. gosip katanya Mas Dodi ingin memindahkan makamnya almarhum Vanessa Angel. Kenapa sih harus dipisahkan sama makam suaminya Didi? Ya sebenarnya untuk masalah makam itu Dedi udah nggak mau ini lagi, nggak mau membahas lagi ya. Iya. Nanti jadi akhirnya jadi ribut lagi. Jadi nanti akhirnya menjadi gaduh lagi. Sebenarnya sudah ada dijelaskan di awal masalah makam itu. Jadi intinya tinggal tunggu aja sih tinggal tunggu pemindahannya. Kalau misalnya alasannya Oh, tapi beneran dipindahin? iya benar, karena itu kan wasiatnya dari Vanessa juga semasa almarhum masih hidup kan ngomong sama Dedi kalau misalnya nanti aku nggak ada. Nah ini sih sebenarnya kalau kita flashback balik ke belakang itu gara-gara pada saat itu Vanessa ada kasus di Surabaya. Oh, yang kasus itu ya tahu-tahu. Nah, pertama kali dia tuh masuk berhubungan dengan kasus dan Iya. langsung masuk di penjara dan Iya, dia iya, melihat iya. suasana penjara yang begitu menyeramkan, begitu tidak nyaman, toiletnya kotor. Dia merasa sampai waktu itu kan Vanessa mau bunuh diri kan beritanya kan. Iya, ada. iya, iya. Nah, disitulah momen dia itu memberikan pesan atau wasiat amanah kalau misalnya nanti di penjara dia tuh nggak ada Amit-amit waktu terjadi ya apa-apa terjadi gitu. apa-apa itu
aku mau dimakamkan di satu liang atau satu makam sama almarhum mamahnya gitu. Nah itu dibicarakan tapi bukan Tapi hanya sebelum menikah itu. sebelum menikah sama Bibi. sebelum menikah Iya. ya jauh sebelum menikah gitu. Jadi alasan itulah yang membuat Dedi akan menunaikan ya amanah dari almarhum, dan itu juga sebenarnya sudah persetujuan keluarga besar semua Keluarga gitu. besar, oke. Dan kapan pindahnya ya tunggu 1 tahun karena memang kan peraturannya 1 Iya, tahun. peraturannya. Oh, 1 Iya. tahun. Kan 5 bulan lagi. Mbak Vanessa kan November kan? Oh, 5 bulan Sabar ya, lagi. Dedi ya, sabar Iya, ya. sabar aja. Semoga cepat berkumpul. Amin, Semoga amin. sesuai amanah. Iya. Soalnya kan kalau dari omongan netizen nih kan tentang pemindahan makam itu ya Dedi, kalau Iya. aku lihat ya, itu banyak yang nggak setuju, banyak yang bilang kenapa sih mesti dipindahin, kenapa sih nggak sama ya, suaminya aja udah tenang gitu, kenapa mesti dipindahin bikin ribet gitu, kenapa kayak gitu? Iya, memang sih sebenarnya kalau kita bicara makam lagi sebenarnya akan menjadi satu Jawaban untuk netizen deh, jawaban untuk netizen. Ya, sebenarnya udah dia dijelaskan ya ke beberapa podcast gitu. Karena memang pada saat pemakaman dulu itu memang tidak ada satu komunikasi yang baik pada saat itu. Jadi pada saat itu kan suasananya krodit tuh. Iya. Jadi Vanessa datang pada saat itu subuh dan kita harus cepat-cepat memakamkan gitu. Maunya Dedi pada saat itu memang Udah langsung dipisah. Bukan dipisah, jangan di makam yang sekarang ini gitu. Makamnya tuh yang mohon maaf yang dikelola oleh Pemda. Kalau yang sekarang ini kan tanah wakaf. Iya. Makam itu tanah wakaf dan Iya, deket rumahku itu. deket ya. Deket. Jadi sebenarnya Rorotan. Iya, deket Rorotan. Iya. Ya tapi pro dan kontra itu normal sih, pasti ada yang pro dan kontra. Tapi kalau misalnya yang tadi Dedi bilang sesuai dengan amanat dari almarhum, dan sebenarnya ini juga terbuka juga sih sebenarnya buat keluarga Bibi juga. Kalau memang memang dipindahkan sama-sama di tempat makam itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya di keluarga Bibi tidak mau ya Vanessa-nya aja gitu. Dedi membuka ruang untuk itu karena makam yang sekarang ini kan tidak dikelola oleh oleh Pemda. Jadi kelola itu tanah wakaf. Jadi waktu itu pernah dijadikan Boleh, Mbak? konten. Aduh. Wow, pancake manis-manis. Seger ya, Bisa enak ya. Thank you banyak. Oke, terima kasih Mbak. Iya, boleh. Nanti dia cobain. Iya. Atau gimana biar lebih nggak penasaran, kita cobain aja ya Dedi yuk. Boleh. Iya. Jadi nggak asik, jadi Ya. lebih asik. Woman first. Iya. Woman first. Ya. Ini buat Oh, Dedi. Dedi dulu Buat Dedi. lah. Ya kan, Iya. Kak Vivi? Ini Mbak Vivi. Dan ini memang bikinnya tuh agak lama karena dia langsung di shape telurnya. Iya, Dan kayaknya Mbak Vivi ini benar-benar ini ya, suka banget nih kayaknya sampai tahu ya cara. Oh, sering datang ke sini. kita suka. Oke, terima kasih sayang. Oh, ini Dedi ya? Ya. Oh, Isinya ada carrot, apple, sama ada gingernya. Oke. Thank you, terima Mbak. kasih. Terima kasih. Nah, ini kalau bintang tamu di Gibasik beda ya. Kita ngomong sambil makan. Sambil makan, sambil Kita minum. coba ya, coba ya. Biar asik. Hangat. Makan, Dedi? Empuk. Empuk banget. Gimana rasanya, Dedi? Lupa dengan Pertanyaan. saking enaknya. Enak, Mbak. Enak banget. Enak banget ya. Iya. Minumnya, Dedi. Ya. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Pokoknya kalau bintang tamu di Gibasik tuh enak. Sambil makan, sambil minum, Bener. santai. Iya. Klarifikasi. Bisa Dan klarifikasi ya. klarifikasi. Apa berita yang menyimpang, Lagi hot ya. coba diluruskan. Betul. Lanjut pertanyaan yang tadi, Dedi. Untuk Ya. netizen nih. Netizen kan bertanya-tanya terus kan, kenapa sih mesti dipindahin? Kenapa nggak satu liang lahat aja, udah damai? Iya, Dedi Ini buat siap. netizen Dedi aja. siap Hujat. dihujat lagi. Ya justru itu sebenarnya pengennya udah nggak mau bahas lagi nih masalah Iya. ini gitu ya, kita bisa bahas yang lain aja. Bener, Tapi ya sudahlah, kalau memang ini kan sudah berjalan, jadi ya sudah, pro dan kontra itu biasa. Dan ini juga keputusan kan bukan keputusan pribadi Dedi, tapi keputusan keluarga Keluarga besar. Keputusan keluarga besar gitu. Itu
gitu, Besti. Jadi Besti jangan julid-julid. Iya. Besti harus memikirkan bagaimana perasaan keluarga besar. Iya. Karena ingin menyatukan makamnya dengan almarhum Vanessa Angel. dengan almarhum mamahnya. Mamanya. Bener. Amanahnya sih indah sekali ya, Dek, Iya, ya, benar, dengernya ya. benar, benar. Iya. Kan kalau nggak ada bekas ibu. Iya, nggak ada. Kalau Nggak bekas ada suami dong. ada, Iya, kalau bekas ibu nggak nggak ada. ada. Iya. Bekas anak juga nggak ada. Iya, udah nggak ada, ya. betul. Iya. Ya kita sebagai sesama Ibu. ibu ya kita support aja. Iya. Tapi Dedi ini ada hal yang hot nih pertanyaan dari aku. Ini terserah nih Dedi jawab apa enggak Wah, ya. siap-siap Tapi nih. kalau nggak dijawab, siap-siap makan lemon ya kan. Ya. Dedi, ini kan Dedi nih kayaknya berantem terus sama Bapak Haji Faisal, ya kan? Apalagi sampai sidang. Itu Besan kayaknya berarti ya, Dek? perebutan Itu hak besan ya? Besan ya kan? Besan. Perebutan hak asuh anak, perebut Gala. Gala ya? Hak asuh, hak wali. Hak wali ya? Hak asuh dan hak wali. Oh, Iya. hak asuh dan hak wali. Itu gimana sih? Kenapa nggak baik-baik aja, Dedi? Sampai ke persidangan. Gimana ya jawabnya ya? Sebenarnya kalau Dedi itu dari awal pengen damai-damai aja, pengen baik-baik aja, nggak pingin seperti ini gitu. Dari awalnya kan memang Dedi pengennya merawat dan mengasuh Gala bersama dengan Pak Faisal. Pak Faisal ada kakeknya, Dedi juga kakeknya. Benar. Dari awal itu pengennya Dedi nanti setelah waktu itu setelah 7 hari itu kita buat suatu perjanjian secara intern aja antara Dedi dengan Pak Faisal. Misalnya seminggu di Dedi Gala, seminggu di Pak Faisal. Iya, sama-sama betul. Iya. Sama-sama Betul. melepas kangen. Tapi ternyata di hari ke-7 Pak Faisal menggugat ke pengadilan untuk hak asuh dan hak walinya diambil oleh Pak Faisal. Begitu Jadi awalnya. cerita sebenarnya begitu. Begitu. Ya, jadi keluarga besar kecewa juga Ya, dong. kalau Dedi juga Soalnya kan yang aku kecewa. dengar malah kebalikannya kan. Iya, bukan seperti itu. Jadi awalnya seperti itu. Awalnya sebenarnya intern aja. Begitu. Tapi di hari ke-7 Pak Faisal menggugat ke pengadilan untuk hak asuh hak wali itu diajukan ke Pak Faisal ke pengadilan agama. Nah, membuat Dedi akhirnya kan kok seperti ini, kenapa harus ke pengadilan? Betul, Kan kenapa nggak nggak usah. bicara baik-baik? Iya, di intern Keluargaan. aja kan. Di intern. Karena kalau di internet kan kita taunya gini, kebalikannya. Kayaknya Dedi ini yang selalu memprovokatif gitu. Kalau di luar sana nih beritanya nih, makanya kan kita langsung bertanya nih dari Gibah Asik nih. Iya. Jadi Bisa- sebenarnya Sebenarnya- langsung klarifikasi. Iya. aja. Klarifikasi. Yang Iya. dan tahu nih. Iya. Yang sebenarnya. Iya. Jadi gitu sebenarnya awalnya seperti itu. Jadi yang memulai bukan Dedi. Jadi bukan di Dedi. awal itu inginnya Dedi merawat dan mengasuh Gala kita bersama. Kita misalnya ya 7 hari di Dedi, di 7 hari di Pak Iya, Faisal. benar. Tapi yang Pak Faisal itu yang mengajukan gugatan hari ke-7. hari ke-7 itu hak asuh dan hak wali. ke pengadilan. Wah, ditikung dong. Iya, jadi seperti itu. Jadi keinginannya Pak Faisal itu yang mengajukan itu, mengajukan gitu. permohonan untuk hak asuh dan hak wali gitu. Yang akhirnya ya jadi ribut lah seperti Jadi ini. ribut sampai sekarang. Berarti komunikasi nggak baik. Ya jadi sebenarnya ya dalam perjalanan komunikasi juga kan jadi kurang baik ya. Apalagi banyak nih orang-orang luar yang bukan keluarga ikut campur gitu kan. Iya, masuk ikut memberikan input. iya, masukan input ke keluarga sana gitu. Jadi ya akhirnya jadi seperti ini Iya. gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara baik-baik antara Pak Faisal sama Dedi sih sebenarnya bisa gitu ya kita Kenapa nggak mediasi. bicara baik-baik? Ya. Waktu itu Bisa. pernah sih ya, waktu itu kan Pernah. pernah bisa. Waktu itu maksudnya Dedi kan Pernah. sudah ada lawyer tuh. Lawyer itu udah coba telepon memediasi, ingin ketemu dan sebagainya, tapi malah lawyer Dedi di blok. Oh gitu. Bang Jamal itu untuk kita ngomong, kita bicara gitu. Tapi ya sudah nomor teleponnya di blok. Jadi nggak bisa gimana itu. Nggak bisa komunikasi. Iya, nggak bisa komunikasi. Untuk udah gitu pernah juga Dedi kan pernah ke rumah Pak Faisal untuk Iya. minjam Gala tuh. Waktu Iya, itu iya, mau aku Ancol tahu, pernah iya, kan. iya. Sama Mayang juga sama keluarga besar ingin coba pinjem Gala tapi nggak Untuk dikasih. jalan-jalan. Ya, untuk jalan-jalan tapi nggak dikasih. Bolehnya hanya di rumah aja. Jadi akhirnya akses untuk bertemu Gala tuh sulit Dedi gitu. Untuk Jadi bertemu Gala. dipersulit
Iya, seperti kayak dipersulit. Padahal kan itu cucu ya. Padahal kalau iya. kita Dedi Iya, pinjam lumayan aja murah, kan? nggak dikasih. Jadi ya kayak gitu, gitu. Terus dengan adanya kasus ini ya Dedi ya, ini kan satu Indonesia nih ngujat Dedi juga ya kan? Karena kalau aku melihat nih dari kacamata besti-besti, Jadi makan strawberry dulu. Oh, makasih. dari besti-besti, ini kan banyak pro ke Bapak Haji Faisal ya kan dibandingkan ke Dedi. Ini gimana nih tanggapannya untuk para besti-besti, netizen-netizen di luar sana? Sebenarnya sih itu sebenarnya karena posisi Gala ada di sana, gitu loh. Ada di keluarga Pak Faisal. Iya. Jadi netizen, besti-besti itu lebih pro ke pihak Pak Faisal, Iya, Pak Faisal. kan. Coba kalau kita balik, Gala ada di Dedi. Mungkin sebaliknya juga seperti itu. Bisa jadi. Ya kan? Karena Galanya ada di sana, Dedi juga nggak dikasih kesempatan untuk merawat Gala. Dipersulit juga. Dipersulit juga. Akhirnya ya Dedi akan jadi bahan hujatan karena Iya. Galanya itu ada di sana. Coba dikasih deh ke Gala, ke Dedi. Gitu. Tapi pernah nggak sih Gitu. Dedi dikasih gala 1 hari gitu? Nggak pernah, kan Nggak pernah itu sama nggak sekali? pernah. Ada pembicaraan itu juga pun nggak pernah gitu. Diberikan kesempatan untuk ayo nih bawa Gala gitu nggak pernah. Kan pernah. tadi Dedi bilang ke sana aja sampai Dedi minta Gala untuk ikut kita ajak ke Ancol jalan-jalan aja nggak dikasih. Iya, apalagi nginep ya. Iya. Tali silaturahmi Rahmi ya, karena kan Iya, itu cucu sama-sama ya. sih, Iya. harusnya sama-sama. Ya harusnya kan pengennya seperti itu. Gitu. Dedi ngerawat Mayang sama Vanessa itu sendiri single parent. Di tahun 13 barulah datang Mama Puput dengan banyak pertimbangan juga itu ya Itu akhirnya ngerawat juga sendiri ya? Iya, Mayang masih bayi pada saat itu kan waktu itu mamahnya meninggal melahirkan, Iya. kan? Melahirkan. Jadi ngerawat Mayang, ngerawat Vanessa sendiri gitu kan. Nah di tahun 13 itu baru datang ke Mama Puput dalam kehidupan Dedi. Ya singkat cerita kita menikah. Gitu. Nah, Berapa tahun Dedi? 7 tahun. Dari 7 tahun itu Dedi punya anak dari Mama Puput 1. Gibah.